Ya, saya berharap bahwa pemerintah bisa sesegera mungkin mengajukan permintaan pertimbangan pemberian amnesti terhadap Din Minimi dan anggotanya itu yang menyerahkan diri, ya sesegera mungkin ke DPR. Gitu. Kenapa? Karena kesepakatan BIN dengan kelompok Din Minimi soal amnesti ini kan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara. Saya dalam pandangan awam, ketika Badan Intelijen Negara ini bicara dengan Din Minimi dan bernegosiasi, itu memang mewakili kepentingan negara, khususnya pemerintah. Jadi Presiden tahu mestinya, Menko Polhukam tahu mestinya, semua stakeholder di bawah Kemenko Polhukam tahu mestinya, gitu kan? Karena mereka kan pemerintah nih, gitu. Nah, menjadi aneh kalau kemudian BIN sudah bernegosiasi, mereka sudah turun, Din Minimi sudah menyerahkan senjata, terus misalnya surat dari Presiden ke DPR nggak kunjung datang. Kan orang jadi bertanya, ada apa? Apakah unsur-unsur dalam pemerintah masih belum satu kata? Gitu kan? Saya sih berharap itu nggak terjadi. Jadi segera, bahwa nanti DPR memberikan pertimbangan macam-macam, ya namanya 10 fraksi ya. Kan kita bukan satu partai gitu. Ya kita lihat aja. Mudah-mudahan juga kalau penjelasannya clear, ya fraksi-fraksi bisa memberikan pendapat yang relatif sama. Kalau saya dengan asumsi bahwa yang dilakukan oleh BIN dalam kasus Din Minimi itu adalah berangkat dari kebijakan pemerintah, artinya kebijakan yang seia sekata nih semua pihak di dalamnya, itu bisa menjadi pola-pola penyelesaian untuk kasus separatisme, termasuk OPM dan sebagainya, Pak. Saya bahkan mengatakan kepada Pak Sutioso, saya pikir pola Din Minimi bisa juga diterapkan untuk kasus separatis di Papua. Tapi asumsinya begitu ya, bahwa ini memang kebijakan pemerintah, gitu. Ya. Jadi dengan asumsi ini kebijakan pemerintah, kalau sampai Presiden tidak menyampaikan surat pemberian pertimbangan amnesti oleh DPR, ini ada persoalan yang lebih serius. Nanti Din Minimi merasa tepu itu pemerintah. Orang Jawa tepu kita lagi. Iya kan? Ya dulu kan begitu, pemerintah tipu. Pemerintah itu identik orang Jawa, orang Jawa tipu. Itu namanya Sutioso lagi kan. Presidennya Joko Widodo gitu. Itu case di Din Miniminya. Soal dia mau balik ke hutan, ya senjatanya udah dipegang sama negara. Ya. Tapi bagaimana dengan OPM? Nah, itu dia. Dia akan lihat kan. Dia akan lihat. Kita orang jangan kena tipu lagi ya. Seperti itu Din Minimi. Matilah kita kan. Iya kan? Iya. Jadi perbandingan mereka. Iya. Jangan kita orang negosiasi dengan pemerintah Jakarta. Kena tipu kita orang. Mati nggak? Iya. Semua. Apa pandangan dunia? Iya. Ini. Pemerintah Indonesia gimana kok? Ternyata mereka melakukan satu operasi intelijen, tapi tidak satu menyeluruh gitu. Bayangin lah coba. Nanti Menlu, para dubes ditanyain tuh, ya, kira-kira mereka akan gimana tuh gagap menjawabnya kan? Kalau DPR yang teriak nggak setuju, itu persoalan lain. Ini kan lain kamar. Nah, ini kan satu kamar. Nah, sebaiknya gimana Pak, sobat pemerintah Pak?
segera. Ya itu yang tadi saya katakan. Kalau kita kembali kepada penanggulangan terorisme, kita jangan reaktif. Bedah dulu lah. Evaluasi dulu. Ini persoalannya ini ada di mana. Iya kan? BIN udah lakukan deteksi dini, peringatan dini, kejadian disalahin. Negosiasi. BIN nangkap orang, orang mau menyerah, disalahin. Jadi ini kan lucu jadinya, ini gimana sih ini? Iya kan? Coba kita lihat dari kejauhan gitu. Jangan sampai nanti, misalnya BIN gitu ya, karena capek gitu ngurusin koordinasi, udah minta tambahan kewenangan nahan, minta tambahan kewenangan mengadili, minta tambahan kewenangan bisa memberikan amnesti, maksudnya biar selesai di satu pintu lah. Bahaya. Loh, itu terjadi loh di Republik ini dalam konteks pemberantasan korupsi.